Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hartina Wahyuningsih dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan tugas perencanaan pariwisata. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pariwisata merupakan satu subsektor yang terus berkembang mengejar pembangunan yang efisien dan dapat dijadikan sebagai salah satu tumpuan kegiatan ekonomi nasional dan daerah. Pariwisata adalah perjalanan dengan tujuan untuk menghibur yang dilakukan di luar kegiatan sehari-hari yang dilakukan guna untuk memberikan keuntungan yang bersifat permanen maupun sementara. Maksud sifatnya berlangsung tanpa ada perubahan atau tidak selamanya. Secara umum, pariwisata merupakan salah satu jenis industri yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang pesat dalam hal kesempatan kerja, pendapatan, taraf hidup, pemulihan industri, manufaktur lainnya di daerah sekitarnya. Kabupaten Baru memiliki potensi pariwisata yang dikembangkan serta dipasarkan, yaitu mulai pariwisata pantai, pariwisata pegunungan, seni, dan budaya. Salah satunya yaitu wisata Lapak Launa. Lapak Launa merupakan padang rumput hijau yang nampak di daerah ketinggian, sehingga memanjakan mata dan sangat cocok sebagai tempat berkemah untuk komunitas yang hobi menjelajah, yang terletak di Dusun Waruwe, Desa Harapan, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Destinasi wisata Lapak Launa adalah salah satu tempat wisata yang cukup produktif dan mampu menjadi sebuah aset pemasukan bagi masyarakat jika dikelola dengan sebaik mungkin. Dalam hal ini, pengembangan wisata Lapak Launa, pemerintah setempat telah melibatkan masyarakat Waruwe untuk berpartisipasi, misalnya dalam pembentukan kepanitiaan, pembangunan spot-spot foto, dan fasilitas lainnya. Selanjutnya, yang pertama ada rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang diangkat berdasarkan latar belakang penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah potensi daya tarik wisata The Green Line Lapak Launa. Yang kedua, bagaimana karakteristik landscape di The Green Highline Lapak Launa. Yang ketiga, bagaimana tipologi kawasan di wisata The Green Highline Lapak Launa. Yang kedua, tujuan dan manfaat. Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui potensi daya tarik wisata The Green Highline Lapak Launa. Yang kedua, untuk mengetahui karakteristik landscape wisata The Green Highline Lapak Launa. Yang ketiga, untuk mengetahui tipologi kawasan wisata The Green Highline Lapak Launa. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama ada daya tarik wisata, yang kedua ada daya tarik wisata alam, dan yang ketiga ada daya tarik wisata budaya. Yang selanjutnya adalah landscape wisata, yaitu siklus kawasan wisata menurut Buter dalam Pinata 2005. Siklus hidup area wisata terbagi atas 7 fase. Yang pertama, tahap exploration atau penemuan. Yang kedua, tahap involvement atau pelibatan. Yang ketiga, tahap development atau pengembangan. Yang keempat, tahap consolidation atau konsolidasi. Selanjutnya, tahap stagnation atau stagnasi. Selanjutnya, tahap decline atau penurunan. Selanjutnya, tahap rejuvenation atau peremajaan. Selanjutnya ada jenis penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Yang ada jenis data kualitatif dan kuantitatif, ada populasi, ada sampel, dan ada 3 analisis. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Yang pertama, gambaran umum Kabupaten Baru. Kabupaten Baru secara geografis perbatasan sebelah utara dengan kota Parepare dan Kabupaten Sidrap, sebelah timur dengan Kabupaten Sopeng dan Kabupaten Bone, sebelah selatan dengan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, sebelah barat perbatasan dengan Selat Makassar. Dapat dilihat pada peta.
Selanjutnya yaitu objek wisata Lapak Launa Green Highland. Terletak di Desa Harapan, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Baru. Dapat dilihat seperti pada peta. Objek wisata Lapak Launa The Green Highlight menurut peta landscape kawasan wisata Lapak Launa. Selanjutnya ada karakteristik responden. Kita mengambil dua jenis kelamin yaitu laki-laki perempuan. Jumlah responden laki-laki sebanyak 10 orang, perempuan sebanyak 5 orang. Berkisaran dari umur 15 sampai 20, 21 sampai 25 dan 26 ke atas. Jenis pekerjaan ada sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, pelajar atau mahasiswa, dan ada juga sebagai pengangguran. Selanjutnya, analisis daya tarik wisata. Tabel indikator faktor eksternal. Dapat dilihat pada tabel. Yang pertama itu ada variabel daya tarik wisata. Yang kedua ada infrastruktur. Yang ketiga ada fasilitas prasarana. Yang selanjutnya ada infrastruktur wisata, dan yang selanjutnya ada kenyamanan aktivitas. Selanjutnya yaitu tabel indikator. Indikator yang pertama ada dukungan pengembangan kawasan wisata Pulau Padar. Yang kedua ada aksesibilitas. Yang ketiga ada fasilitas penunjang kawasan wisata. Yang keempat ada fasilitas pelengkap kawasan wisata. Selanjutnya ada analisis siklus kawasan wisata. Ada beberapa tahap. Yang pertama tahap eksplorasi, yang kedua tahap keterlibatan, yang ketiga tahap pembangunan, yang keempat tahap konsolidasi, yang kelima tahap stagnasi, yang keenam tahap delins atau penurunan, selanjutnya tahap peremajaan. Dapat dilihat pada tabel. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.